Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Saifullah. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro Istanbul 2022. Nah, kali ini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan hasil dari case method saya, yaitu tentang memparalelkan dua generator sinkron dari mata kuliah pembangkit tenaga listrik. Sebelumnya saya izin kepada Ibu dosen, Ibu Celia Nisa. Terima kasih Ibu, saya akan menjelaskan dari hasil case method saya. Nah, pada bagian yang pertama itu ada pendahuluan. Dari pendahuluan ini bisa kita simpulkan dengan cara memparalelkan dua generator sinkron itu merupakan suatu proses penggabungan dua atau lebih generator ke dalam satu sistem untuk menghasilkan daya listrik yang lebih besar. Nah, di dalam proses ini dapat diibaratkan seperti menghubungkan dua keran air menjadi satu aliran yang lebih deras. Namun, dalam hal pembangkit listrik, proses ini jauh lebih kompleks karena melibatkan berbagai aspek teknis yang harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian, sinkronisasi generator ini dia tidak hanya melibatkan penggabungan daya, tetapi juga mencocokkan parameternya, parameter utama generator seperti frekuensi, tegangan, dan fasa dengan sistem tenaga yang sudah ada. Kemudian dalam operasi paralel dapat meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan dari generator tersebut. Kemudian di dalam pokok pembahasan case method ini ada tiga pokok pembahasan utama. Yang pertama itu pokok pembahasannya itu berupa tentang metode yang digunakan dalam sinkronisasi memparalelkan dua generator. Kemudian pokok yang kedua itu adalah gangguan yang terjadi dalam paralel generator. Dan yang terakhir itu bagaimana penerapan sinkronisasi generator dalam sistem tenaga listrik yang modern. Nah, pada poin pertama bisa kita lihat seperti metode apa yang digunakan dalam sinkronisasi memparalelkan dua generator. Dalam metode ini bisa saya jabarkan, bisa saya jelaskan. Dalam sinkronisasinya pertama itu ada sinkronoskop lampu terang dengan seperti gambar yang terdapat pada PPT pada yang saya tampilkan. Dalam gambar skema sinkronoskop lampu terang itu bisa kita lihat dari UVW dia mau terhubung dengan generator. Dia ada saklar yang terbuka dan tertutup. Kemudian di gambar yang satu lagi kita bisa lihat itu ada seperti segitiga piramida yang U1 sama dengan U2 seperti gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut itu adalah gambar pada beda tegangan antara fasa sinkronoskop lampu terang. Yang kedua itu ada sinkronoskop lampu gelap. Yang tadi kan kita kan tentang sinkronoskop lampu terang. Nah, yang kedua ini dia tentang sinkronoskop lampu gelap. Sama juga seperti tadi gitu. Gambarnya juga hampir sama yang bisa kita lihat seperti di video ini. Kemudian, pada yang kedua ini gambar beda tegangan antara fasa pada sinkronoskop lampu gelap ini agak berbeda dari sinkronoskop lampu terang. Bisa kita lihat seperti itu. Dia ada, kalau kita bilang itu ada Y dan segitiga gitu, bintang. Nah,
di sini kita bisa lihat gambarnya itu ada dua. Kalau di sinkronoskop lampu terang dia cuma ada satu. Kemudian yang ketiga itu sinkronoskop lampu terang dan gelap. Pada yang pertama itu kan sinkronoskopnya kan terang aja. Yang kedua dia itu sinkronoskop gelap. Nah, yang ketiga ini ada antara dua ini dia digabungkan menjadi sinkronoskop lampu terang gelap. Bisa kita lihat di gambar skema sinkronoskop lampu terang gelap itu gambarnya juga hampir sama. Kemudian pada gambar beda tegangan antara fasa sinkronoskop lampu terang dan gelap itu bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Nah, namun bila pada saat kondisi paralel generator tidak terpenuhi, maka itu ada 3 poin. Poin pertama itu jika frekuensinya berbeda. Jika frekuensinya berbeda, terdapat hubungan proporsional antara F dan N. Berdasarkan rumus dari F, itu adalah P kali N per 120. Nah, jika frekuensinya berbeda atau F1 lebih besar dari F2, maka seolah-olah generator pertama atau G1 itu akan menarik generator kedua atau G2. Kemudian selanjutnya G2 itu akan ditangani sebagai beban atau motor oleh generator 1. Yang kedua itu jika tegangannya berbeda. Bisa kita lihat pada diagram paralel 2 generator yang ada di sebelah kiri. Bisa kita lihat antara generator 1 dan generator 2 dan beban bahwa R load atau busbar 0 serta G1 dan G2 itu masing-masing memiliki tegangan keluaran E1 dan E2. Jadi hukum Kirchhoff menunjukkan bahwa E sama dengan 0 E1 sama dengan E2 sama dengan mohon maaf saya. E sama dengan 0 E1 kurang E2 kurang IL dikali R busbar sama dengan 0 terjadi pada loop 1. Kemudian E1 kurang E2 kurang I1 dikali 0 sama dengan 0 karena G1 dan G2 nya itu kan sejajar. Maka E1 dan E2 nya itu maka I1 nya itu atau 0 per R busbar itu adalah 0 per 0 adalah hasilnya adalah 0. Kemudian E1 kurang E1 kurang I1 dikali R busbar itu juga hasilnya juga 0. Nah, pada gambar instalasi perkabelan generator itu bisa kita lihat pada di gambar itu kan ada banyak fungsionalnya untuk sistem 2 generator. Nah, di sebelah kanan saya, sebelah kiri atau pada teman-teman itu ada beberapa keterangan. Keterangan pertama itu kan ada A itu kan adalah ampere meter. Kemudian ASW itu ada switch ampere meter pada masing-masing fasanya. Nah, kalau V itu kan voltmeter. Kalau VSW itu sama seperti ASW tadi. SW itu adalah switch. Jadi V-nya itu adalah voltmeter. Jadi switch voltmeter daripada masing-masing fasa. Dalam W itu adalah wattmeter. F itu adalah frekuensi meter, FSW itu adalah switch dari frekuensi masing-masing generator. Kemudian SY itu sinkronoskop, SW itu switch dari sinkronoskop tadi. Dan L itu adalah indikator dari sinkronoskopnya. Nah, pada diagram blok sistem paralel generator bisa kita lihat pada main bus 3 fasa RST dia itu terhubung tiga-tiganya kepada generator 1 atau generator 1 yang sedang beroperasi. Nah, kemudian dari RST itu fasanya itu urutan fasanya itu digabung pada L1, L2 dan L3. Nah, di sebelah G2 generator 2-nya itu generatornya itu UVW-nya itu yang akan diparalelkan. Kemudian V-busnya di bawah juga terhubung, sinkronoskopnya juga terhubung dan VG-nya juga. Nah,
Jadi 3 gangguan itu, yang pertama itu adalah gangguan dari sinyal listrik. Pada gangguan dari sinyal listrik ini itu bisa berupa seperti terjadinya ketika dua konduktor dengan voltasenya berbeda melakukan kontak langsung satu sama lain, dan sebagai hasilnya mengalirkan arus yang sangat tinggi. Kemudian itu terjadi ketika benda yang diarde atau bumi yang disentuhkan langsung dengan konduktor listrik. Kemudian itu ada gangguan termal dan mekanik. Pada gangguan ini itu bisa terjadi pada saat generator menjadi motor. Akibatnya adanya perubahan arah pada aliran dayanya. Kemudian yang ketiga itu adalah kesalahan sistem. Pada kesalahan sistem ini biasanya terjadi pada fluktuasi beban yang tiba-tiba menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Kemudian generatornya tidak berfungsi, yang dapat disebabkan oleh kerusakan pada sistem kendalinya yang lainnya. Kemudian pada aplikasi generator pada sistem tenaga listrik itu, pada aplikasiannya itu, yang pertama itu adalah produksi tenaga besar-besaran. Produksinya ini bisa berupa kapasitas, cadangan daya, dan mengatur frekuensi dan tegangan secaranya dengan tepat. Nah, kedua itu ada sistem tenaga listrik terdistribusi atau microgrid. Nah, kedua ini dia itu mencakup beberapa interaksi tentang sumber energi yang terbarukan, kemudian otonomi energi, peningkatan kualitas daya. Ketiga itu adalah sistem hybrid. Pada sistem ini dia itu memadukan berbagai sumber energi yang ada di bumi. Sumber energinya itu bisa berupa dari energi turbin gas, generator diesel, dan sumber energi yang terbarukan. Semuanya itu dapat digabungkan menjadi sistem tadi berkat sinkronisasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem tenaga listrik yang keempat maksud saya. Nah, pada sistem ini biasanya itu mencakup beberapa pencakupan. Itu pertama itu tentang pengisian kendaraan listrik, itu mencakup juga. Kemudian integrasi dalam jaringan utama. Dan terakhir itu kan bisa kita lihat pada pusat daya. Pusat daya itu dia bisa mencakup beberapa dari kualitas daya tinggi. Pada kualitas daya tinggi ini memungkinkan sebuah catu daya yang sangat andal atau berkualitas tinggi diperlukan untuk pusat data. Kemudian cadangan daya ini jika pasokan listrik utama itu terganggu, jadi SIN menawarkan cadangannya yang diperlukan untuk menjaga operasional pusat datanya. Kemudian kita sudah sampai di kesimpulan. Dari kesimpulan case method saya ini, saya bisa menyimpulkan bahwa sebuah sinkronisasi generator itu sangat penting dalam sistem tenaga listrik. Dari sinkronisasi ini dia bisa menjaga stabilitas dengan mengatur frekuensi dan tegangan, menjaga penggunaan bahan bakar, serta meningkatkan keandalan sistem. Kemudian untuk melakukan sinkronisasi generator itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syaratnya itu seperti tegangan, frekuensi, urutan daya, sudut fasa, dan faktor daya yang sama. Jika dari sebuah syarat-syarat tadi itu tidak dipenuhi, maka sinkronisasinya itu dia akan tidak sempurna. Kemudian jika persyaratannya itu harus dipenuhi agar dua generator itu diparalelkan dengan aman. Nah, kan itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu tegangan yang sama, tegangan efektif atau RMS-nya itu dari kedua generatornya itu harus sesuai. Kemudian
Frekuensinya itu juga harus sama kedua generator tadi. Jadi dia itu dapat beroperasi pada frekuensi yang sama. Kemudian urutan fasanya itu pada kedua generatornya itu RST-nya itu harus cocok. Jadi dia tidak boleh terbalik dan tidak boleh salah-salahan. Kemudian sudut fasanya juga harus sama. Fasanya itu harus 0 derajat atau 180 derajat antara ketegangan kedua generator tersebut. Yang terakhir itu kan ada faktor dayanya. Jadi jika dari faktor dayanya itu harus sama, dia akan memiliki faktor daya yang sama. Sebaiknya kedua generatornya itu harus sama faktor dayanya. Jika tidak, faktornya itu tidak akan bekerja dengan baik dan sempurna. Baiklah, sekianlah dari penjabaran case method pembangkit tenaga listrik saya. Saya Saifullah, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun dalam pembahasan ini ada yang kurang kalian pahami, ada yang kurang kalian mengerti. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.